Selamat pagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami, sehingga kami di sepanjang waktu selalu merasakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mau memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Berkatilah kami Tuhan, berkati firman-Mu yang mau kami dengar. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikianlah firman Tuhan. Menghakimi dan melihat segala kesalahan atau kelemahan orang lain, meski itu sekecil kuman, adalah pekerjaan mudah dilakukan manusia. Sedangkan yang paling sulit adalah melihat kesalahan diri sendiri, meskipun kesalahan itu begitu besar. Seringkali kita merasa diri kita lebih benar dan lebih baik. Saudara yang terkasih, di dalam dunia yang sudah dirusak oleh dosa, kita tidak mungkin menemukan seorang pun yang tanpa kesalahan. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Mengharapkan orang lain untuk tidak pernah berbuat salah adalah mustahil. Yang perlu kita pikirkan secara serius adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan orang lain itu secara tepat. Poin inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam renungan kita pagi ini. Jangan menghakimi. Sebenarnya Yesus bukan melarang kita untuk tidak menghakimi atau menghakimi, tetapi tunjukkanlah keadilan dan kebenaran itu, sebagaimana yang diungkapkan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 24. Demikian, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil dan benar. Dalam perjalanan manusia di dunia ini milik ciptaan Tuhan, sering manusia atau seringkali banyak orang karena kemanusiaannya lupa siapa dirinya di hadapan Tuhan. Lupa dia siapa dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Manusia banyak beranggapan bahwa dialah yang benar, bahkan menganggap dirinya
adalah kebenaran itu. Saudara yang kekasih, tujuan Yesus melarang menghakimi adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita sendiri tidak lebih baik daripada orang tersebut. Bahkan kita seringkali lupa, justru kita lebih buruk daripada orang lain itu. Jika orang lain tidak seburuk kita saja menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan dari kita, bagaimana dengan penghakiman ilahi yang akan menimpa kita? Ini jelas merupakan tidak boleh diremehkan. Dalam Galatia 6 ayat 4 di sana dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara yang kekasih, banyak orang berambisi ingin mengubah dunia, ingin untuk mengubah kehidupan orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Terlalu sedikit orang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Banyak orang menuntut orang lain berubah, tetapi dirinya sendiri tidak dipikirkan untuk berubah atau bertobat. Banyak orang melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan dirinya sendiri. Jangan menghakimi. Saudara yang kekasih, kita bukan dilarang menegur kesalahan orang lain atau mengkritik orang lain. Bukan maksudnya tidak peduli dengan kesalahan orang lain atau menutup mata. Tetapi sikap menghakimi di sini adalah sikap yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang lebih besar. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang begitu kejam dan begitu keras, mengkritik orang lain dan menghukum orang lain tanpa belas kasihan. Tetapi sebaliknya, lebih lemah mengkritik diri sendiri. Begitu toleran dengan kesalahan diri sendiri. Yang dilarang Yesus adalah mengkritik dengan spirit atau jiwa yang salah. Saudara yang kekasih, Yesus membuat ilustrasi dalam nats ini. Ada dua orang, yang satu memiliki selumbar di matanya. Dalam bahasa Yunani, selumbar adalah korpos, yang artinya serbuk kayu gergaji yang sangat kecil. Sedangkan yang satu lain memiliki balok di matanya. Balok dalam bahasa Yunani adalah dokos. Balok yang biasa digunakan penyangga pada sebuah konstruksi bangunan. Orang yang memiliki balok di matanya, yang punya penghalang penglihatan, mau menolong orang yang bisa melihat, yang di matanya hanya tertutup serbuk gergaji. Ini menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kesalahan besar tidak melihatnya dalam dirinya, tetapi
kesalahan orang kecil, kesalahan orang yang begitu kecil dapat dilihatnya. Inilah yang tidak wajar dan tidak benar. Orang ini menipu dirinya sendiri. Orang ini berpikir tidak punya kesalahan atau masalah, tetapi orang lain yang punya kesalahan. Saudara yang kekasih, sering kali kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain, walaupun sekecil apa itu. Tetapi di mata kita begitu besar kesalahan kita, kita tidak melihat. Kita begitu peka dan sensitif dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang lain, tetapi kita tidak peka dan sensitif dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita sendiri. Kita begitu cepat dan mudah menemukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan kita sulit kita melihatnya atau menemukannya. Kesalahan kita bahkan kita tutup-tutupi. Kita menutup mata rapat-rapat dalam kesalahan kita. Kita menutupi kesalahan kita supaya orang lain tidak ada yang tahu. Saudara yang kekasih, supaya kita layak untuk menilai dan menghakimi orang lain, kita perlu menyadari bahwa dalam diri kita ada kesalahan besar, ada balok besar di mata kita. Karena itu, marilah kita terlebih dahulu mengeluarkan balok yang ada di mata kita. Marilah kita terlebih dahulu melihat kesalahan-kesalahan kita dan membuangnya jauh-jauh dari kehidupan kita. Marilah kita sadar bahwa kesalahan kita ada. Itu yang perlu kita rubah, kita buang. Dengan kesadaran itu, barulah kita melihat orang lain, kesalahan orang lain. Dan marilah kita rajin memeriksa perbuatan kita, memeriksa diri kita, memeriksa pekerjaan kita, memeriksa kelakuan kita, agar kita melihat apakah pekerjaan kita itu sudah benar, apakah perkataan kita itu sudah benar, apakah kita sudah melakukan yang benar. Jika kita rajin memeriksa perbuatan kita, pekerjaan kita, insyaallah kita akan semakin menuju kebenaran dan tidak melihat atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi kita semakin memperbaiki diri kita. Karena itu, saudara kekasih dalam nama Kristus, Yesus mengajari kita, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain dan membesar-besarkannya. Tetapi marilah kita berpikir untuk memperbaharui diri kita. Jangan kita munafik. Sebab orang munafik sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Kita boleh baca itu dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat 36. Sana Yesus selalu mengatakan, celakalah kamu, hai orang-orang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik, yang rajin berdoa, beribadah, tetapi kelakuan, perbuatan tidak seperti orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita selalu memeriksa diri kita, menghakimi diri kita bahwa kita adalah orang yang tidak benar. Dengan penghakiman itu kita berubah, bertobat, dan melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah yang disukai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan menghakimi orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, membesar-besarkan kesalahan orang lain. Tetapi kami diajari oleh Tuhan supaya kami membimbing orang yang salah menuju kebaikan, membimbing orang yang salah untuk ke jalan-Mu yang benar, supaya mereka melakukan kebenaran Tuhan. Juga kami. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu yang kami dengar. Ajarilah kami melalui Roh Kudus-Mu. Tuntun kami ke jalan-Mu yang benar, agar kami selalu mencari jalan Tuhan yang benar, melakukan kehendak Tuhan, dan kami hidup di dalam saling mengasihi. Dan kami sadar bahwa kami pun adalah orang-orang yang bersalah, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah kami dalam pekerjaan kami satu hari. Berkati apa yang kami kerjakan demi kemuliaan nama Tuhan. Lindungi dan jagailah kami dari segala mara bahaya. Kesatukanlah kami agar kami tetap bersama keluarga kami selalu setia mengikuti firman Tuhan. Berkatilah anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak jemaat. Hanya Engkau yang menjaga dan melindungi, menjauhkan segala mara bahaya. Doa juga buat semua jemaat jika mereka dalam keadaan sakit, hanya Engkau yang menumpangkan tangan untuk menyembuhkan penyakit mereka. Berkati segala obat dan makanan konsumsi mereka untuk menjadi kesehatan. Engkau yang menghibur orang-orang yang bersedih, agar mereka tetap berpengharapan teguh bahwa Tuhanlah jadi pelindung, pengasih, penyelamat. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami menjadi saluran